Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Susanto, mahasiswa RPL Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Al-Qalam Malang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fenomena campur bahasa pada anak bilingual. Nah, dalam kajian psikolinguistik. Nah, bilingual itu sendiri adalah suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dua bahasa ini adalah dua bahasa yang berbeda. Contohnya adalah penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia secara bersamaan dalam satu kalimat. Nah, ini dalam kajian psikolinguistik disebut juga istilah code mixing atau campur bahasa. Nah, contoh sederhananya yang sering digunakan oleh anak-anak adalah Bu, aku mau tuku jajan. Di situ ada konteks bahasa Indonesia, namun di dalamnya ada bahasa Jawa yaitu kata tuku, yang artinya membeli jika dalam bahasa Indonesia. Kemudian contoh lain adalah aku tadi main nang rumah temen. Nah, aku tadi main nang rumah temen. Di situ memang terkesan seperti bahasa Indonesia, tapi sebenarnya ada bahasa Jawa di situ, yaitu kata nang, ya, atau artinya ke rumah teman, seharusnya seperti itu. Nah, fenomena ini marak terjadi karena disebabkan oleh faktor lingkungan. Anak mendapatkan kosakata yang berbeda di lingkungannya. Misalnya, di lingkungan rumahnya, di keluarganya menggunakan bahasa Jawa. Kemudian ia mendapatkan bahasa Indonesia dari pembelajaran di sekolah masing-masing. Sehingga apa yang mereka tangkap itu dipadukan, yang menurut mereka itu paling efektif dan paling cepat keluar dari pikirannya itu yang diucapkan. Sehingga terjadilah code mixing atau campur bahasa. Nah, dalam kajian psikolinguistik hal ini adalah suatu hal yang wajar. Jadi ini merupakan proses pertumbuh kembangan bahasa, pemerolehan bahasa bagi anak itu sendiri. Jadi bukan hal yang perlu dirisaukan. Seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini saya melakukan observasi sederhana dari lingkungan sekitar. Contohnya waktu di madrasah, saya mendengarkan percakapan siswa yang salah satunya berbunyi seperti ini. Ketika kegiatan mengaji, itu salah satu siswa ditanyakan kemana. Salah satu siswa lain menjawab, Mbak Naya, saiki wis jilid 4. Maksudnya, sudah naik ke jilid 4 dari sebelumnya jilid 3. Di situ ada kata-kata wis naik ke jilid 4. Nah, wis naik, kemudian itu bahasa Jawa, kemudian jilid 4-nya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini tanpa mereka sadari itu adalah dua bahasa yang mereka kuasai. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lain, misalnya anak kecil ini yang minta uang saku, namun yang mereka pahami uang saku itu adalah sangu. Sehingga mereka mengatakan, atau ia mengatakan, aku minta sangu 7.000 misalnya. Aku minta, itu bahasa Indonesia, sangu itu adalah istilah dalam bahasa Jawa yang artinya uang saku, 7.000 itu menggunakan bahasa Indonesia lagi. Sehingga code mixing atau campur bahasa ini sangat memungkinkan atau sangat mungkin terjadi dalam lingkungan sehari-hari karena mereka mendapatkan kosakata-kosakata itu dalam bahasa yang berbeda dari bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Dan ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan oleh orang tua ataupun pendidik. Nah, tugas pendidik adalah bagaimana mengingatkan, memandu, membantu pemahaman siswa kapan menggunakan bahasa Jawa, kapan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kajian psikolinguistik, bilingualitas atau kemampuan dua bahasa ini sangat mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan. Jadi mereka mendapatkan kosakata baru dari lingkungan rumah, dari lingkungan sekolah, dengan kosakata yang berbeda. Kemudian waktu mereka menggunakan berinteraksi dengan teman-temannya, itu mana yang paling cepat keluar dari pikirannya itu yang diucapkan. Tanpa mereka memahami ini beda bahasa, ini beda penggunaan, dan lain sebagainya. Maka terakhir sebagai penutup bahwa dengan adanya bilingual ini, tugas dari orang tua adalah mengawasi dan juga membimbing dalam arti memberikan pemahaman supaya anak paham mana bahasa Jawa dan kapan menggunakannya, mana bahasa Indonesia dan bagaimana penggunaannya dengan baik dan benar. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.